Mari saya ajak untuk setiap kita mundurkan kepala dan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagai satu jemaat yang bisa bertatap muka Tuhan, beribadah, menghampiri tahta kasih karunia-Mu mendengar firman pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa, Engkau bekerja atas kami pada pagi ini. Roh Kudus, ini gereja-Mu, ini tempat-Mu Tuhan, ini umat-Mu, ini kami Tuhan, milik kepunyaan-Mu. Bekerjalah dan beracara pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita bajunya biru semua. Katanya baju biru itu adalah satu tema, satu warna yang menceritakan sebuah hubungan. Dan bukan kebetulan, tapi memang tema kita pada tahun ini 2022 ini, tema jemaat kita adalah relationships. Artinya di tahun ini kita akan membangun sebuah hubungan. Hubungan apa yang kita bangun sebagai satu jemaat? Yang pertama adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Itu pasti yang paling penting. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya seperti hukum yang pertama, yaitu membangun hubungan antara kita dengan sesama kita. Pada pagi hari ini saya ingin menceritakan sedikit prosesnya kenapa tema ini bisa muncul di tahun 2020 ini dan alasannya mengapa tema ini begitu penting bagi kita jemaat ini. Pada tahun lalu, mendekati akhir-akhir tahun, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk jemaat ini lakukan di tahun yang ke depan? Berdoa dan terus berdoa dan saya merenungkan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh jemaat ini. Dan ketika saya melihat, pada akhirnya saya melihat bahwa pentingnya sebuah hubungan yang perlu dibangun di dalam jemaat ini. Tapi waktu saya mendapatkan satu kata relationship atau hubungan ini, saya masih belum merasa terlalu bulat dapatnya. Masih kalau roti mah masih setengah matang, belum utuh, belum padat. Saya masih terus berdoa, Tuhan maksudnya gimana? Apa benar ini yang Kau mau untuk dilakukan oleh jemaat ini tahun 2022? Saya masih terus berdoa dan merenungkan, benar gak ini? Sampai suatu ketika, saya bersama dengan Pastor Yosef dan juga Pastor Ian, bertemu salah seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Kami minum kopi di Jalan Setiabudi di salah satu kafe di sana. Dan waktu kami bertemu kurang lebih mungkin 3 jaman lah, saya lupa persis tapi mungkin kurang lebih 3 jaman. Sambil minum kopi sambil mendengarkan apa yang dibagikan, di-sharingkan. Nah, banyak sekali yang dibagikan, banyak sekali, sampai rasanya waktu saya pulang tuh rasanya otaknya udah penuh gitu. Tapi dari sekian banyak yang diceritakan, yang dibagikan, ada satu topik yang menarik waktu itu buat saya. Satu topik yang buat saya kayaknya, ini ada sesuatu di topik ini. Dan hamba Tuhan itu bilang begini, di zaman tahun 70-an, dia bilang begini awalnya, bahwa di dalam hidup kekristenan itu ada era di dalamnya. Ada satu masa, ada satu musim. Di tahun 70-an itu satu era yang disebut dengan era KKR. Di situ banyak dilakukan di dalam kekristenan, kebaktian, kebangunan rohani. Mungkin Bapak Ibu Saudara lihat, tahu yang mungkin yang generasi-generasi yang jadul, yang milenial saya nggak tahu nggak KKR ini. Jadi satu kebaktian yang memang sengaja dibuat dari waktu ke waktu untuk mengumpulkan sekian banyak orang. Dan di dalam kebaktian itu selalu ada tantangan, kau mau lahir baru nggak, mau terima Yesus nggak? Kau mau surga apa neraka? Dan pada zaman itu, di era itu Billy Graham melakukan itu juga. Banyak orang bertobat dan sebagainya dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tapi era itu adalah era KKR. Di mana-mana, bahkan di Indonesia. Bahkan saya pun ada di era itu. Berarti saya udah jadul. Nokia-nya masih Nokia pisang. Maksudnya saya ada di era itu di tahun 80-an. Di tahun 90-an juga era itu juga masih ada. Sampai di tahun awal-awal 2000-an mungkin era itu sudah mulai berganti. Lalu hamba Tuhan ini cerita, setelah era itu ternyata eranya berubah di dalam kekristenan. Lalu muncul sebuah era yang baru yang disebut dengan era prosperity. Di mana gereja mulai membicarakan, membagikan, dikumandangkan mengenai kemakmuran, hidup berkelimpahan dan sebagainya. Dan itu terus berjalan era itu. Lalu setelah era prosperity berakhir muncul satu era yang baru katanya.
yaitu era entertainment. Di mana gereja mulai memunculkan satu entertain, satu pertunjukan, baik di atas mimbar, baik melalui pujian dan penyembahannya, baik melalui khotbah-khotbahnya, baik melalui interiornya dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa itu bisa menarik banyak orang. Dan memang itu ada masanya. Tapi di akhir perkataan hamba Tuhan ini bilang, lalu era berikutnya era apa? Dan topik itu selesai dan berhenti sampai di tanda tanya itu. Waktu saya pulang, topik inilah yang berkumandang di pikiran saya, terus muter di pikiran saya, di otak saya. Kayak ada toanya, era apa ya, era apa ya, era apa ya. Lalu waktu saya merenungkan dan saya berdoa, saya tahu bahwa era ini adalah eranya COVID. Kita semua tahu, semua kekristenan berubah, dan hari ini, bahkan sampai hari ini, adalah era di mana kita melakukan ibadah secara online, melakukan doa secara online, secara Zoom, YouTube dan sebagainya, semua dilakukan secara online. Tapi era ini pun akan berakhir. Dan akan berganti dengan satu era yang baru. Dan di situ saya mengerti, ada satu era baru yang kita perlu siapkan untuk kita lakukan sebagai gereja Tuhan, yaitu era relationship. Satu jurnal yang dituliskan oleh NCBI menuliskan begini. Anak usia di bawah 18 tahun terkadang akan mengalami kesendirian atau loneliness, itu jumlahnya sebesar 80%. Jadi anak usia 18 tahun itu cenderung mengalami satu rasa sendiri. Itu kurang lebih 80%. Walaupun tidak selalu terjadi. Orang usia di atas 60 tahun itu akan cenderung atau terkadang mengalami rasa sendiri. Bahkan di tengah keramaian pun merasa sendiri, itu persentasenya dalam 40%. Medical News Today mengatakan di era pandemi, loneliness itu meningkat 65% jumlahnya. Jadi inilah yang sedang terjadi di era COVID, di mana orang semua bergerak sendiri, hidup sendiri dengan gadgetnya di dalam di dalam kamarnya, 4 dinding kamarnya, semua sendiri dilakukan sendiri. Ada satu hal yang menarik, yang baru, yang memang itu sedang terjadi hari ini. Tapi apa yang firman Tuhan katakan mengenai ini? Mari kita buka di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara bisa bayangkan pada waktu firman ini dituliskan, pada waktu itu keadaan Adam diciptakan dan Adam belum berdosa. Belum ada Hawa dan Adam belum berdosa. Tapi waktu Adam diciptakan, Adam ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan bahkan dikatakan Adam bergaul dengan Allah. Bahkan sampai bunyi langkah kakinya Allah pun di Taman Eden ketika Allah berjalan, Adam tahu. Artinya di saat itu Adam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi ketika itu ada pun dan belum ada dosa masuk dalam kehidupan manusia, Tuhan sudah berkata bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Artinya firman ini mengatakan dan menjelaskan bahwa manusia memang didesain, diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang berelasi. Jadi kenapa relationship ini penting? Kenapa hubungan ini penting? Kenapa kita perlu membangun ke depannya mengenai hubungan itu? Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hubungan itu adalah desainnya Allah dari awal. Tanpa itu manusia akan mengalami banyak kendala. Sekalipun mungkin era ini masih era-era yang biasa saja ketika manusia online di dalam kamar, 4 dinding kamarnya dan diam sendiri masih oke. Mungkin hari ini masih oke, tapi akan ada masanya. Itu akan menjenuhkan, itu akan membosankan, dan itu akan membuat satu kebutuhan lubang yang sangat besar dalam diri manusia. Saya perlu ketemu sama orang. Ada satu penelitian mengatakan ketika orang normal pun dimasukkan dalam satu kamar tertentu, ukuran tertentu dalam waktu berbulan-bulan, maka keluar biasanya akan ada gangguan mentalnya. Karena memang desainnya manusia pada awalnya bukan untuk seorang diri, tapi untuk mempunyai satu hubungan dengan orang lain. Kedepannya kita punya lantai 2. Pak Juliono sudah mempersiapkan dari awal gedung ini untuk mempersiapkan lantai 2.
Kedepannya mungkin tahun ini saya berharap bisa cepat bahwa lantai 2 nanti akan dipersiapkan sedemikian pula dengan gaya yang anak muda, dengan yang keren, yang homey, yang bisa menjadi tempat untuk setiap kita anak-anak muda, orang-orang tua, bahkan anak-anak kecil bisa nongkrong bersama-sama, memiliki satu hubungan yang sama. Dimanapun home cell ada, di tempat ini bisa dibangun sebuah hubungan. Mimpinya nanti kedepannya berdoa dan doakan juga bahwa nanti lantai 2 bisa jadi dengan sangat baik. Oke. Yang kedua yang saya bagikan, kenapa relationship itu sangat penting. Jadi yang pertama karena manusia memang diciptakan dan desain oleh Allah sebagai manusia yang berelasi. Yang kedua, kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kita buka di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi," kata Adam. Saudara, Kejadian 1 mengatakan bahwa manusia memang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan manusia di 1 tadi saya sebutkan bahwa manusia memiliki hubungan yang sangat erat, sangat dekat. Sampai-sampai ketika manusia jatuh dalam dosa pun, lalu Tuhan jalan-jalan di dalam taman, manusia tahu, wah ini Tuhan lagi ada di sini nih. Ngumpet belenak malu, gak enak rasanya saya udah berbuat dosa, berbuat salah. Tapi poinnya adalah manusia tahu bahwa itu Tuhan. Saya mau cerita satu kisah saya waktu saya kecil. Waktu saya mungkin saya lupa apa SD atau SMP, tapi kayaknya SD lah, karena SMP saya mainnya beda. Ini kayaknya SD lah. Saya itu suka main kartu di Cirebon. Jadi rumah saya itu masuk sebuah gang. Jadi kalau ada jalan besar, lalu ada jalan kecil cuma muat satu mobil, nah itu disebutnya gang. Nah dari rumah saya itu adalah 3 rumah dari mulut gang. Nah, jadi saya waktu itu sore hari kurang lebih jam 3, jam 4 saya bermain sama tetangga-tetangga, teman-teman kita main. Nah waktu kita main kartu. Kalau zaman dulu kita main kartunya, main kartu remi, tapi ada plusnya, plus judi. Pakai uang. Kalau sekarang udah nggak musim, sekarang online. Kalau dulu masih pakai kartu remi. Jadi waktu sore hari saya bersama dengan teman-teman duduk di teras rumah karena orang tua saya kerjanya di buka toko kelondong di pasar, jadi berangkat subuh pulang sore, berangkat subuh pulang sore. Jadi saya tahu kapan waktunya mereka pergi dan kapan waktunya mereka pulang. Nah sore itu kami main di teras rumah, main kartu semua gitu tuh. Sampai sekali waktu saking asik main, tiba-tiba saya mendengar ada suara serak di gang soalnya. Jadi kalau di gang masih bisa kedengeran, nggak banyak mobil motor yang lalu lalang. Seret. Oh saya tahu. Wah papa saya datang. Karena saya tahu, saya hafal itu papa saya. Cara dehemnya, cara melangkahkan kakinya, bunyi suara berat kaki duk. Beknya itu saya tahu karena papa saya tinggi besar. Dulu waktu setelah sakit akhirnya kurus. Tapi waktu itu besar, kumisan, brengosan, orang takut lah. Gede gitu. Jadi saya tahu pasti bahwa itu deheman papa saya dan langkah kaki papa saya. Dan waktu saya bilang, papa gua datang. Kita anak-anak muda yang cuma belasan tahun. Wah, iya. Wah, semua lari masuk ke dalam rumah karena rumah saya cukup besar di Cirebon, punya tempat persembunyian banyak. Jadi kita semua ngumpet semua. Pop. Wah, kita semua dalam hati saya tenang, selamat. Tiba-tiba dari dalam, ayo semua keluar. Wah, kita semua ketahuan. Papa saya bukan Tuhan, bukan. Kenapa kami ketahuan? Karena ada satu kesalahan yang kami anak muda lakukan. Ketika semua kami lari, papa gua datang, lari semua. Begitu lari, kita semua ngumpet. Tapi kartunya nggak ada yang beresin. Jadi waktu itu kita ketahuan dan kita dimarahin. Karena saya tahu papa saya nggak suka anak-anaknya berjudi. Jadi ya akhirnya kami dimarahin. Tapi intinya yang saya bagikan adalah,
Saya tahu bahwa itu langkah kaki papa saya, karena saya juga cukup dekat dengan papa saya. Saya suka durian, saya suka kambing, saya suka babi, saya suka udang. Itu semua karena papa saya juga yang turut berperan. Karena saya hampir setiap minggu dibawa terus makan. Di Cirebon itu ada satu sate kambing yang selalu dipikul, namanya Bapak Gani, itu selalu datang depan rumah. Jadi hampir setiap minggu kami pesan sate kambing. Jadi sampai hari ini itu adalah makanan favorit saya dan makanan kesukaan saya. Jadi karena saya tahu banget, karena saya bergaul sama papa saya deket banget. Saya diajarin gimana caranya milih durian, saya diajarin bagaimana caranya nyium mangga yang manis. Saya bahkan, karena papa saya itu tukang kelontong jualan beras. Jadi papa saya tuh ajarin saya untuk gimana cara cari beras yang baik. Caranya digigit, ambil satu, tutup. Nah ini, beras ini bagus, beras ini kurang bagus. Ada satu hubungan yang dekat. Demikian pula saya juga dengan di rumah. Karena rumah saya itu lantai 2, ada lantai 1, lantai 2 dan ada tangga. Kebetulan kamar kami itu ada di pinggir tangga. Jadi saya tahu ketika yang naik tangga ini istri saya, anak saya yang pertama atau anak saya yang kedua. Bahkan kalau ada yang kentut pun saya tahu kentut siapa itu. Maksud saya ingin menunjukkan bahwa inilah terjadi, ini akan terjadi kalau kita memiliki satu hubungan yang dekat, yang erat, yang karib bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Karena memang kita didesain oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki satu hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Amin. Saya juga ingin cerita bahwa terkadang saya akan tutup dengan satu cerita. Pastor Yosef kemarin membagikan ada satu cerita yang baik, yang cukup baik, yang cukup menarik mengenai satu Bukit Hermon dan Bukit Sion. Firman Tuhan mengatakan seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon juga ke Bukit Sion. Demikianlah juga berkat-berkat Tuhan diperintahkannya mengalir ke Harun, ke janggut dan jubahnya turun. Apa yang saya bagikan di minggu lalu, mungkin saya akan mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Waktu saya coba cari Bukit Hermon dan Bukit Sion, tingginya nggak terlalu beda sebenarnya. Cuma beda mungkin, ini mudah-mudahan nggak salah, Ko Yosef. Bedanya mungkin kurang lebih 100 meteran lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu beda jauh. Tapi datarannya mungkin yang beda dan jarak yang berbeda. Jadi ternyata Bukit Hermon dan Bukit Sion itu jaraknya kurang lebih 547 km. Dan kalau pakai mobil, itu adalah memerlukan waktu 5 jam 54 menit, kata Google. Kalau jalan kaki itu diperlukan 55 jam. Jadi waktu saya mendengar firman ini dan saya membaca firman ini, saya cuma bilang gini, alangkah indahnya kalau kita bisa hidup rukun bersama, seperti embun dari Bukit Hermon ke Bukit Sion. Saya cuma pengen bilang mustahil kejadian. Karena jaraknya terlalu jauh. Bukit Hermonnya di Bandung, Bukit Sionnya mungkin ada di tengah-tengah antara Semarang dan Surabaya. Embun mana yang bisa mengalir dari Bandung sampai ke tengah-tengah antara Surabaya dan Semarang? Udah nguap dulu saudara. Gak mungkin terjadi. Maksud saya menceritakan ini adalah untuk seperti ini. Untuk membangun sebuah relationship antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk membangun hubungan antara kita dengan Tuhan yang ada di atas. Itu bukanlah hal yang memang mudah. Dan mungkin buat beberapa dari kita berkata impossible. Gak mungkin terjadi. Tetapi justru yang impossible ini adalah bagiannya Tuhan. Mungkin dalam pandangan kita gak mungkin terjadi. Tapi bersama Tuhan, Tuhan sendiri akan menjadikan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana satu orang bisa memiliki hubungan baik dengan semua orang, itu pun tidak mungkin. Terkadang setiap kita, saya belajar mengenai kepribadian manusia, saya belajar mengenai bagaimana otak manusia bekerja, saya belajar mengenai hati manusia. Saya cukup menyadari bahwa tidak mungkin satu orang bisa memuaskan ratusan orang. Sama sekali gak mungkin. Termasuk Bapak Ibu Saudara dengan sahabat, dengan rekan sekerja, dengan rekan sepelayanan. Mungkin saya dengan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara juga mungkin dengan saya. Ketika hubungan mulai dibangun,
pasti akan terjadi sebuah konflik di dalamnya. Tapi nggak apa-apa. Memang itu pasti akan terjadi. Karena setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Setiap kita punya sesuatu yang mungkin berbeda. Tapi seperti yang Pastor Yosef bagian di minggu yang lalu, kita nggak perlu jadi conformity, tapi kita perlu menjadi unity. Dan biarlah core value yang kita punya, yaitu honor, home. Core value kita adalah home, honor, ownership, merciful, dan enthusiasm. Dan biarlah honor ini yang nantinya akan mengikat kita seorang dengan yang lain, mempersatukan kita sebagai satu jemaat Kristus yang memiliki satu hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ketika ada yang berbeda, hormatilah seorang dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa menjadi satu jemaat yang hidup rukun bersama. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama Tuhan. Kerukunan itu bisa terjadi karena ini keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Amin. Mari saya undang untuk setiap kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Ini tema kami Tuhan yang kami dapat dari-Mu. Biarlah kami ke depannya kami bisa membangun satu hubungan yang dekat. Satu hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Kami juga bisa menjadi satu jemaat yang bisa memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, aku menyerahkan Tuhan tema tahun ini dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan seluruh kehidupan kami berjemaat dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan yang boleh dibangun, dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi satu garis yang lurus ke depan sampai kepada akhir tahun, di mana kami terus membangun hubungan dengan Engkau dan hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.